Ya, pemirsa, pelaku industri properti menatap optimis tahun 2022 seiring dengan meredanya kasus positif COVID-19 di tanah air. Bahkan, Bank Indonesia menyatakan bahwa permintaan properti komersial di sepanjang kuartal 1 tahun ini terus bertumbuh. Perkembangan kasus positif COVID-19 di Indonesia yang semakin melandai dan terkendali membuat pelaku usaha di sejumlah industri mulai optimistis, tidak terkecuali industri properti. Apalagi pemerintah telah menetapkan kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek sebagai wilayah PPKM level 1 dan sudah tidak ada lagi daerah yang masuk kategori di level 4. Data perkembangan properti komersial Bank Indonesia menyebutkan dari sisi permintaan di kuartal 1 2022 tercatat mengalami kenaikan 1,19% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan kuartal 4 2021 sebesar 1,01%. Peningkatan didorong permintaan pada segmen perkantoran jual, lahan industri, dan warehouse kompleks, terutama di daerah Jabodetabek. Adapun dari sisi pasokan properti komersial juga tercatat meningkat 1,24% secara tahunan, lebih tinggi dari kuartal 4 tahun lalu di 1,07%. Penambahan pasokan terjadi pada segmen lahan industri dan warehouse komplek di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi untuk kategori jual. Sedangkan pada segmen hotel justru melambat untuk kategori sewa. Sementara untuk harga properti komersial tercatat tumbuh melambat, di mana pada kuartal 1 hanya tumbuh 0,26% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan kuartal 4 tahun lalu sebesar 0,6%. Perlambatan harga terjadi pada segmen lahan industri untuk kategori jual dan pada kategori sewa terjadi pada segmen retail sewa dan convention hall di sejumlah daerah. Lantas, seberapa optimis pelaku industri properti dalam menatap tahun 2022? Inovasi apa saja yang sudah disiapkan untuk meningkatkan kinerja di tahun ini? Simak ulasan lengkapnya sesaat lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDex Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, proyeksi kinerja industri properti di tahun 2022, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya. Beliau adalah praktisi dan pengamat properti yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Mas Ya, Tas. salam sehat, Pak. Pemirsa Indo IJX News ya. Baik. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin bisa ada update terlebih dahulu nih Pak. Bagaimana kondisi dari industri properti Indonesia saat ini? Ya, kalau kita lihat bahwa properti adalah merupakan satu di antara 3 kebutuhan pokok untuk masyarakat. Jadi setelah sandang, pangan, dan papan ya. Jadi kebutuhan properti merupakan kebutuhan yang selalu ada dari tahun ke tahun. Apalagi dengan adanya backlog properti yang mencapai lebih dari 11 juta di tahun ini, bahkan selalu akan bertambah setiap tahunnya. Maka ke depan industri properti khususnya hunian maupun komersial akan selalu tumbuh dan berkembang. Apalagi di tahun 2021 yang lalu, pemerintah telah melakukan banyak insentif. Salah satu yang kita kenal adanya duo PPNBM dan LTV yang bisa 0%. Itu merupakan booster yang mempercepat pembangunan perumahan khususnya ya, karena dengan adanya aturan-aturan PPNBM dan LTV 0% membuat masyarakat yang tadinya masih takut-takut membeli properti saat itu mulai bergerak, dan kita lihat efeknya memang terjadi kenaikan yang cukup besar khususnya untuk rumah-rumah yang ready stock. Oke, dari sisi pelonggaran PPKM yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ini juga menjadi angin segar tidak bagi pengembang properti Indonesia? Pasti, karena kalau kita lihat dengan pelonggaran PPKM, maka kita lihat mal-mal sudah mulai terisi, lalu hotel-hotel juga mulai tumbuh, pariwisata juga berkembang dengan baik ya. Oke. Selain itu, untuk hunian, kalau kita tahu bahwa properti itu selalu disebut sebagai proyek, bukan sebagai produk. Kenapa? Karena properti itu punya keunikan dari setiap titik ke titik yang lain berbeda, walaupun produk ataupun bangunannya sama. Karena itu perlu satu kunjungan ya. Seeing is believing. Jadi orang bisa melakukan kedatangan ke properti dengan adanya pelonggaran PPNBM ini, membuat minat pembelian masyarakat khususnya untuk hunian akan tumbuh dan akan berkembang.
Oke. Nah, bagaimana dengan langkah Bank Indonesia? Kita tahu 15 bulan terakhir menahan di level 3,5%, terendah sepanjang sejarah juga. Ini apakah benar-benar juga bisa menjadi salah satu mungkin booster dan juga benteng pertahanan terakhir juga nih untuk sektor properti kita, Pak? Betul. Kalau kita perhatikan, sektor properti khususnya hunian yang dibeli oleh masyarakat di Indonesia, hampir 80% itu melakukan proses transaksi menggunakan KPR. Dengan adanya KPR yang terendah sepanjang sejarah 3,5% itu, tentu menjadi satu daya tarik masyarakat untuk bisa segera melakukan transaksi secepatnya. Apalagi developer saat ini juga banyak menggunakan trik-trik ataupun gimmick-gimmick marketing, membuat bisnis properti yang tadinya agak lesu mulai bergerak, dan ke depan kita harapkan akan menjadi makin baik. Karena jangan lupa, kita selalu bilang bahwa properti adalah lokomotif ekonomi di Indonesia. Oke. Hampir 700-an industri terkait maupun 100 industri lebih yang langsung berhubungan dengan bisnis properti yang akan bergerak kalau bisnis properti juga tumbuh dan berkembang. Itu dia, ada 700-an industri pendukung ya Pak ya? Betul. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, sasaran dari pengembang begitu dengan beragam pelonggaran, kasus COVID-19 yang melandai di Indonesia. Kita tahu ada bonus demografi ya, millennials ini. Kaum muda di Indonesia yang sudah menduduki sekitar di atas 25% ya dari total jumlah penduduk Indonesia. Bagaimana nih teman-teman pengembang ataupun praktisi melihat kondisi ini? Ya, kalau kita lihat dari sensus tahun 2020, penduduk Indonesia sudah mencapai 270 juta lebih, di mana hampir 26%-nya adalah kaum milenial, antara umur 25 sampai dengan 39 tahun. Ya. Nah, mereka itu yang saat ini mendudukan key position ya. Mereka bekerja di sektor strategis, punya penghasilan yang baik, dan mereka juga membutuhkan properti, khususnya perumahan. Dengan adanya digitalisasi, sebagian dari kaum milenial ini telah tumbuh berkembang, mereka punya daya beli yang kuat dan mereka punya potensi membeli. Karena itu kita banyak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kaum milenial agar mereka bisa memperoleh properti yang sesuai dengan kebutuhannya dan tentu dengan cara pembelian ataupun KPR yang menarik dan sesuai dengan kapasitas mereka. Lantas kalau kita lihat dari jenis properti yang mereka sukai yang apa nih? Karena kan biasanya generasi milenial tuh yang simple maunya, yang mudah begitu dan tidak bertele-tele ini Pak Bambang. Perumahan di Indonesia sekarang ini tumbuh, salah satunya yang mungkin agak sedikit merubah adalah adanya digitalisasi. Jadi praktis sekarang semua perumahan selalu memanfaatkan Wi-Fi dengan baik sehingga mereka bisa selalu terkonek dengan medsos. Kemudian dengan adanya sistem yang relatif berubah di mana sebagian dari kaum milenial memungkinkan mereka untuk bekerja di rumah, kita membutuhkan space ruang kerja. Jadi dalam desain pun kadang-kadang kita akan membuat bukan hanya untuk tinggal, tapi ada satu section atau satu ruangan yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan dari rumah. Lalu yang kedua, yang harus diperhatikan bahwa mereka selalu membutuhkan sesuatu yang high-tech, yang mungkin berbau sophisticated. Jadi kita pun saat ini kalau Mas Pras lihat, banyak perumahan-perumahan yang setelah menggunakan teknologi, salah satunya untuk kunci pintu pun kita sudah menggunakan fingerprint ataupun menggunakan PIN, lalu sistem dari infrastruktur misalnya listrik, AC, water heater, kulkas dan sebagainya bisa dikendalikan melalui handphone kita. Nah, hal-hal seperti ini menjadi salah satu gimmick-gimmick yang harus kita siapkan sehingga kebutuhan mereka terhadap teknologi, kebutuhan mereka terhadap gaya hidup kaum milenial bisa terpenuhi di perumahan yang kita bangun. Berarti Anda menatap optimis tahun 2022 ini. Adakah juga inovasi-inovasi baru yang sudah disiapkan begitu Pak Bambang? Kita bahas di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar ya Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan kembali infografik terkait dengan perkembangan properti komersial ini.
rilis yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan permintaan yang mengalami kenaikan 1,19% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 4 tahun lalu. Kemudian dari sisi pasokan, properti komersial juga naik 1,24% secara tahunan, which is ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 4 tahun lalu. Adapun dari sisi pergerakan harga ini justru ada sedikit perlambatan atau hanya tumbuh sekitar 0,26% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 4 tahun lalu sekitar 0,6% secara tahunan. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Kita lihat datar saja 3,5% yang ditahan dalam 15 bulan terakhir. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, ini memberikan satu momentum terbaik untuk meningkatkan lagi kinerja sektor properti nasional. Kemudian bagaimana dengan pergerakan inflasi? Kita lihat dari Desember 2021 sampai dengan April 2022 ini cenderung naik begitu ya. Terakhir tercatat per April 3,47%, sebelumnya di bulan Maret 2,64%. Dan trennya terus menanjak. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, praktisi dan pengamat properti yang menjabat juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Ya Pak Bambang, kita akan lanjutkan kembali Pak. Berdasarkan informasi tadi yang sudah disampaikan, nampaknya perlu ada inovasi-inovasi baru lagi karena Bank Indonesia untuk komersial begitu, untuk properti komersial mengalami kenaikan dari sisi permintaan, kemudian pasokannya juga mengalami peningkatan. Nah yang menarik ini harganya nih, memang ditahan atau bagaimana? Tumbuhnya melambat dibandingkan dengan kuartal 4 tahun lalu nih Pak Bambang. Betul, dengan adanya COVID yang lalu, memang secara harga khususnya untuk real market kita melihat ada sedikit penurunan. Dalam hal ini adalah untuk secondary market. Otomatis kalau secondary market agak bergerak landai menurun ke bawah, harga properti di primary tentu kita nggak bisa paksa untuk selalu naik dan naik. Makanya terjadi perlambatan, bahkan ada sedikit penurunan harga. Kadang-kadang kita juga melakukan penurunan itu bukan hanya melalui harga secara langsung, tapi juga melalui cara pembayaran, kemudian juga kita melakukan banyak gimmick-gimmick seperti penambahan fasilitas, penambahan keuangan misalnya untuk yang tadi untuk uang kerja, dan semuanya kita siapkan secara free. Otomatis secara tidak langsung itu juga mengurangi margin yang kita punya. Tapi tentu ini adalah konsekuensi dengan adanya kondisi seperti ini, kita juga harus melakukan terobosan sesuai dengan kebutuhan market dan kemampuan daya beli mereka. Bicara mengenai daya beli masyarakat begitu Pak Bambang, tadi juga sudah disampaikan dari sisi laju inflasi kita trennya juga naik terus begitu. Apakah ini akan mempengaruhi juga terkait dengan daya beli masyarakat? Lagi kita tahu dengan beberapa kenaikan harga komoditas energi sebelumnya begitu Pak Bambang, dan juga PPN ya Pak ya jadi 11%, ini bagaimana? Iya betul, jadi kita melihat bahwa banyak faktor yang harus kita perhatikan untuk di tahun 2022 ini agar kita bisa mempertahankan kondisi market yang relatif kondusif ini. Salah satunya memang bahwa suku bunga berhasil ditahan oleh BI, tapi tentu ke depan kita tidak bisa berharap itu bisa dilakukan terus-menerus. Jadi kita harus mempersiapkan diri kalau terjadi kenaikan suku bunga KPR yang berarti akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan adanya PPN yang naik walaupun 1%, tentu itu mempengaruhi harga yang harus kita jual ke masyarakat. Tapi itu mungkin secara value tidak terlalu signifikan. Sebenarnya yang lebih berat adalah potensi kemungkinan kenaikan di harga building material. Karena kita lihat BBM telah naik cukup tinggi, otomatis biaya transportasi akan naik cukup signifikan. Dan jangan lupa seluruh building material untuk properti itu berat-berat gitu. Bukan hanya bicara kilo per kilo, tapi ton per ton. Sehingga setiap kenaikan bahan bangunan akan menyebabkan juga kenaikan harga jual kita. Belum kalau suku bunga yang tadi sudah dengan baik berhasil ditahan oleh BI untuk kuartal ini 3,5. Kalau bisa naik, apalagi dengan The Fed yang sudah menaikkan suku bunga juga cukup tinggi, kita berharap ya kemampuan daya beli masyarakat juga nanti akan teradjust ya, karena kalau kita dalam satu titik harus menaikkan harga, otomatis juga daya beli juga harus tetap dorong naik supaya mereka tetap bisa
membeli properti dengan sesuai dengan kapasitas mereka. Itu dia. Lantas strateginya bagaimana nih untuk menjaga tadi momentum dari milenial tadi bonus demografi kemudian ekonomi yang sudah mulai bergerak kembali tapi tetap dengan harga yang terjangkau, kualitas bangunan yang tetap terjaga begitu. Pak Bambang, ini kan tentu menjadi suatu perlu harmonisasi di antara tantangan dan kondisi yang ada begitu. Betul. Nah, salah satu trik yang kita sekarang ini banyak lakukan adalah melakukan downsizing dari properti itu sendiri. Kalau kita lihat pada awal-awal properti itu lebarnya di 10, 12, kemudian berkurang sampai dengan 6. Nah, saat ini banyak properti yang sudah dijual dengan lebar sampai dengan 4 meter. Oke. Tapi tentu dia menjadi 2 lantai dengan fasilitas yang tidak berkurang. Otomatis dengan size yang menjadi lebih kecil, compact, tentu harganya juga bisa kita jual dengan lebih kompetitif. Nah, itu adalah salah satu strategi yang kami lakukan, termasuk saya juga melakukan pengembangan townhouse kecil dengan size yang relatif dalam tanda petik mini, tapi harganya tetap bisa di range mereka 800-900 juta. Oh, nah kalau kita lihat dengan space yang semakin kecil tadi begitu, tapi dari sisi keleluasaan begitu, kenyamanan pada saat ditinggali untuk satu keluarga ini masih tetap terjaga juga kan Pak? Betul. Jadi kita melihat adalah kemampuan dari si arsitek untuk membuat layout bangunan. Karena bangunan itu dibuat tentu harus memenuhi kriteria minimal dalam satu keluarga. Minimum 2 kamar tidur, ada toilet, ruang makan, ruang keluarga, sekarang ini ditambah dengan ruang kerja. Nah, kita harus membuat satu desain yang compact, sehingga semua kebutuhan itu sifatnya portable, tapi tetap ada dengan layout yang tidak boros ya, dalam arti sirkulasi dengan ruangan, efektivitas ruang itu bisa tetap terjaga dengan baik. Oke. Baik, terakhir Pak, optimisme Anda menatap tahun 2022 untuk kebangkitan industri properti kita. Ya, itu yang selalu coba kita selalu ingatkan ke teman-teman bahwa properti adalah satu bisnis yang tidak pernah mati karena dia merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Yang penting tentu kita bisa fleksibel, kemudian bisa selalu aktif untuk mengadjust dari produk sampai dengan pembayaran supaya masyarakat tetap bisa punya kemampuan membeli. Itu dia, dan perlu juga dukungan fiskal dan moneter dari pemerintah begitu ya, dan ini membuat harga semakin terjangkau juga untuk masyarakat tua termasuk juga MBR-nya ya Pak. Baik. Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Semoga makin membaik juga untuk kinerja properti Indonesia di tahun 2022 ini dengan sejumlah tantangan yang baru saja kita bahas dan mitigasi, kemudian gimmick-gimmick sudah diberikan begitu. Semoga ini juga bisa menarik minat para calon konsumen khususnya millennials di tanah air. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Bambang. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang. Ya, selamat Salam siang. sehat untuk semuanya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.